Gue makin yakin tahun 2024 siapa yang menang. Siapa? Siapa, Bim? Coba kan dia kayak krok. Oh iya. Zat kerkong. Sama. Oke guys, di video kali ini part 2 nih. Iya, ini udah. Dan kita tetap tidak menemukan sih. Tetap tidak, karena kita sudah mencoba klik Indomaret lagi. Pokoknya kita udah coba hari ini, nggak ketemu juga. Jadi ya udah kita pakai. Kita udah ikutin saran kalian juga. Iya, kita udah ikutin saran kalian DM di Instagram. Kak, di sini ada. Di Indomaret depan stand ada. Nggak ada. Akhirnya kita baca komen-komen di part pertama. Kalian boleh baca lagi. Katanya banyak. Kak, pakai ini aja, brand El Primo katanya sama. Iya. Oh, El Primo sama katanya. Bu, Tapi lebih marah, katanya lebih nihil. iya lebih mihel sih ini. Gue beli tuh harganya. Bentar. Sama apa harganya mirip aja? Harganya rasanya. Katanya ini El Primo yang di Indomaret. Cuman yang kita nggak ada yang tahu ya guys ya, kan nggak mungkin Indomaret buka rahasia dapur. Iya benar. Oh iya juga sih. Gue lihat dulu ya. Siapa? Vivi dulu deh. Coba kan dia kayak krok. Oh iya. Zat kerkong. Sama. Tapi Leleh kan? Kejunya Bisa juga. enak tuh. enak ya? Mana dia? Ini harganya 86.900. Makan lagi deh, ntar ada lagi. 6.000. 86.900 isi 5. Kok nggak yang muncrat gitu sih? Gue liat orang video bikinnya muncrat. Waktu itu dari sini juga di TikTok. 16.000. Kurang lama kali kita. 17.000. 17.000. Iya, coba ya guys. Kalau bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ini meleleh ya. meleleh ya. Yang Indomaret juga meleleh, lihat nggak dalamnya? Kayak gini, cuma belum luber aja. Iya, coba gue lagi deh. Tapi enak. Enak banget. Mirip. Coba aja. Oh iya, yang udah di sini tuh yang udah nyoba tuh. Kedua. Iya, Desti dan Marza. Enak, gue suka. Iya mirip. Mirip kan? Tapi emang enak. Soalnya gurih. Gue pengen sendiri. Mandiri ya. Gue bisa lihat dari kaca tuh. Ahin. Iya, ahin. Tapi yang Indomaret kayak gini. Tapi apa karena tadi kita pakai Blue Band ya? Oh gitu ya. Iya, bener pakai minyak biasa ya. Gurih, enak banget. Tapi gue suka asin kayak gini. Ya. Sumpah enak banget, nggak bohong gua. Oh, gue tahu viralnya kenapa. Kenapa? Gara-gara Tiffany Plate. Iya. Terus orang-orang pada kan Tiffany Plate itu dia nggak ada makan sosis. Terus orang-orang cobain deh pakai sosis Indomaret. Jadi setiap content creator yang ngomong lagi makan Tiffany Plates disaranin sama netizen pakai sosis ini. Akhirnya orang-orang baru nyobain sosis ini dan ternyata bener enak. Dia kolagennya tebel ya. Tuh, meleleh kan? Cuma emang karena menurut gua karena di Indomaret itu dia diputer-puter terus di alat, jadinya dia meleleh, lebih meleleh ya nggak sih? Oh gitu ya? Oh iya. Kayaknya sih bisa jadi. Mungkin kita kurang lama. Di Indomaret kan selama belum ada yang beli diputer-puter terus itu kan? Iya. Gue sayang makan cepet-cepet. Sayang. Enggak, gue suka banget. Juga. Nanti kita goreng lagi guys, masih ada. Iya, masih ada. Satu tapi. Ini betul yang beef ya? Kayaknya yang beef. Semirip itu rasanya sih menurut gue. Iya. Ini yang mana? Gue soalnya belum sama sekali belum nonton. Nonton. Tapi kalau yang original, Nyobain. rasa sosis kayak gini cuma nggak ada keju ya kan? Ya, original yang di Indomaret tuh kalau nggak salah ada black The campaign. kayak. Aduh. Pasti. Sumpah kita harus bahas. Aduh, belum mau ya. Cuk. Karena gue banyak banget sebenarnya gosip yang harus kita bahas. Iya, cuma kemarin ketahan-tahan ya. Belum mau guys. Sayang. Sayang kenapa? Mahal banget lagi. Aduh. Ya. Potong gitu kan? Ambil deh. 5.000 tuh yang jatuh yang. Iya. Aduh. Kok bisa sih, Bim? Nggak tahu garpunya, copot dari garpunya. Jatuhnya ke dalam lagi. Kemana, Bim? Pengen gue cuci gitu. Sayang banget anjir. Mana sih? Ada. Guys, sorry, Dikit banget, Bim. Lebay deh. ya buat temen-temen lo aja lah. Enggak ah. Enak banget, sumpah nggak bohong. Gue mau Kan masih ada lagi, Bim. Oh, apa enak banget ini. Kalau nanti nungguin goreng lagi. Ya gue meleleh banget loh. Oh Iya. iya, meleleh banget. Kurang lama kali kita muter-muternya ya. Iya. Tapi menurut gue nggak ngasih kejunya sih. Gue ngerasain keju banget. Oh iya.
Asinnya itu asin keju justru. Oh, asin itu asin keju. Beneran udah kenyang. Soalnya lah. Nanya lah. Macam banget. Sebenarnya emang enggak. Jadi yang Bromo tuh gue nggak paham kenapa dia, maksudnya Dia kan merewet. ngikut balik. Iya prewed, pakai flare kan. Kebakaran dong, ya kan. Terus Indonesia marah. Dicarilah nih pelaku tersangka segala macam. Tiba-tiba dia nuntut balik pengelola Bromo. Karena kenapa lo lalai? Kenapa lo nggak ngeliatin gue atau gitu, ngerti gak sih? Kan lo udah ngizinin. Kesannya tuh gitu lah, jadi kayak lo kan udah ngizinin gue. Kalau kejadian kayak gitu tanggung jawab lo dong, gitu sih yang gue tangkep gitu ya. Toh kalau kita ke Bromo pun kayaknya kita nggak ada yang pengelola yang lewat gimana nggak sih? Karena kita pakai tour kali. Tapi pas gue lihat ada kok netizen yang itu yang ada tulisannya tidak boleh menyalakan api gitu. Ada tulisannya. Oh, iya. Tuh udah deh kalian tuh udah. Gue bingung ya, kan ada orang ngomen ini ujian pernikahan ya. Gimana ya guys ya? Itu mah bukan ujian pernikahan guys. Emang gue nggak tahu ya gini ya. Sebenarnya kan yang ditangkap fotografernya. Cuma yang gue tuh bingungnya gini, ini tuh permintaan dari kliennya pakai flare atau emang kliennya cuma ngomong kayak gini doang. Gue pengen deh foto di Bromo terus kayak ada asap-asap gitu. Terus akhirnya sih fotografernya ngomong, oh iya pakai flare aja. Soalnya tuh ada yang satu flare, yang kedua itu smoke. Kalau nggak salah smoke doang harusnya kata netizen tuh dia pakai smoke doang. Ini katanya si prewed apa sih, si CPW-CPP-nya belum nongol. Banyak yang bilang nih orang kaya nih, orang penting, makanya nggak diliatin. Terus ada yang balas komennya. Kalau orang kaya orang penting, gue rasa nggak nyewa fotografer yang gitu deh. Iya, anjir itu gue juga. Soalnya hasilnya Astagfirullahaladzim ya. Sumpah. menurut gue sih enggak. Menurut gue juga enggak ya. Di mana dan Gak worth it dengan resiko yang lo ambil. Iya. Kayak apa emang? Kan di berita-berita kan itu fotonya. Iya, foto hasil ya. Terus ke komennya kan kayak, ya Allah, gue pikir hasilnya bakal gimana banget gitu. Gue rasa ya kalau nyewa fotografer yang mahal pasti fotografer udah tahu. Udah profesional. Ini resiko nih. Kita pakai flare Kayaknya Bromo. mungkin fotografer baru nggak sih? Soalnya ini kejadian nggak sekali tahu kan di Labuan Bajo pernah. Labuan Bajo. Oh iya. Sampai ditutup juga. Sampai abis 2 tahun ya? juga. Pokoknya Labuan Bajo yang bagian Pulau mananya, Pulau Kanawa kalau nggak salah namanya. Pernah kayak gini juga beberapa Gara-gara tahun priwet? lalu. Iya gara-gara priwet. Ya main api lah, kemarau-marau. Ini tuh kemaraunya lagi gila banget. Enggak, terus maksud gue gini. Kok bisa ya tenang banget ketika api itu udah Kan udah Kan udah pada pakai dua botol. ya, tapi maksud gue kalau misalnya pakai 2 botol tuh paling nggak lari ke pos, Pak, itu kebakaran loh, kebakaran, Pak. Oh iya. Paling nggak gitu kan? Emang dia di video lagi ngapain? Lagi lihat hasil fotonya. Iya. Oh. Tapi backgroundnya tuh api udah. Terus gue bingungnya gini ya, lu bakalan main flare di padang rumput, kok nggak sedia apar kayak apa kayak gitu loh. Bener harusnya ada apar ya. Iya, benar. Istilahnya gini deh, lu ngerokok di taman ini aja kalau lagi kemarau gini mah plung jatuh nggak dimatiin kebakar anjir, apalagi tuh di Bromo tempat wisata. Aduh ya Allah, kayak gue gimana sih, jauh dari mana-mana lo nggak mungkin kan pas sudah kebakaran gitu tiba-tiba ada warung, gue beli aqua 5 dus gitu kan, nggak mungkin dong. Kan susah. Maksudnya, Apinya udah lebar. gue kayak gak tau lah, itu sih kadang ada orang-orang yang menurut gue terlalu menyepelekan resiko. Malah nggak mikirin deh kayaknya. Iya, Nggak mikirin resiko. gampang. Terus salahnya juga nggak minta maaf, tapi malah nyalahin balik. Iya. Maksud gue Minta maaf aja dulu. ini orang manipulatif amat. Karena dia mau melindungi dirinya. Siapa sih orang yang mau dipenjara kan gitu. Enggak, paling nggak minta maaf aja dulu. Mau masalah laporan balik ya nanti aja lanjutannya di pengadilan. Terus kalau posisi dia nih, amit-amit kita yang ada di posisi dia, kira-kira lu gimana? Nah, gue mau tahu nih alurnya, Bim. Alurnya tuh ini ide pakai flare dari si fotografernya atau dari si CPW-CPP. Seandainya CPW-CPP-nya tidak ada minta kayak, gue mau konsep kayak gini, nggak ada, terus tiba-tiba kayak yang penting ada kan kadang orang yang CPW-CPP, yang penting gue bagus aja sih bang fotonya. Gua kayak gitu dulu. Ya kan? Ada yang kayak gitu kan. Yang penting gue bagus aja sih bang fotonya, kalau mau ke Bromo ya nggak apa-apa gitu. Terus tiba-tiba ini ide dari fotografernya nih, tiba-tiba masalah ini, gue nangis sih. Maksudnya gue ngerasa kayak gue disalahin padahal Ide lu nih gitu. ide lu nih, gue kan cuma ngikutin doang gitu. Dan pasti misalnya tuh kondisi case pertama ya guys, dan pasti CPW-CPP itu pada saat itu ngerasa, oh dia udah sering nih foto di sini pakai flare. Iya. Karena dia yang fotografer yang ngarahin, ngerti gak lo? Kalau itu case pertama. Kalau case kedua ternyata Idenya ide dari si CPP-CPW. CPW-CPP
Ya CWP, CPW. Ya ide dari dia. Baru sih gue bakalan minta maaf sih, gak nuntut balik tapi anjir. Nggak, tapi ini nggak sih basic logika aja nggak sih? Maksudnya kayak lu main-main yang sesuatu yang mau cipratin api, masa? Tapi gini, lu kan mau nikah, lu prewed, lu seneng, lu terlarut sama kesenangan lu. Jadi lupa sama keselamatan gitu. Dan mungkin dia mikirnya nggak akan sebesar ini. Nah, tapi yang tadi gue tanyain ketika lu ada di sana gitu. Panik lah anjir, mana bisa gue ngeliat hasil foto. Iya kan? Iya iyalah. Oh ini dia ngeliat hasil foto ya? Iya. Hal apa yang bakal lu lakuin? Misalnya cari petugas, kayak cari orang, cari bantuan. Tolong itu kebakaran. Iya nggak sih? Di sana susah sinyal nggak sih? Susah. Susah. Di padang rumputnya itu. Cuman nggak senyantai itu juga lah ya. Iya, nggak senyantai itu. Tadi gue kalau jadi dia ya, gue telepon Basarnas gitu. Pakai helikopter yang modemin air helikopter, karena kan di situ nggak mungkin lu bawa air bergalon-galon. Udah keburu nyebar lagi. Tapi gue bisa setenang itu ya? Apa? Gue tuh bingung kadang. Pura-pura bego pasti tuh. Apa ini ya? Iya nggak sih? Apa fotografernya ngomong kayak gini? Tenang, gue pernah kayak gini, ntar juga mati sendiri. Mungkin nggak sih? Jadi akhirnya santai, terus jadi dilihat-lihat foto gitu. Kalau baru pertama kali semua harusnya panik semua nggak sih? Gue bingung banget dah. Gue bingung sama reaksi. Iya, bingung sama reaksinya, kok bisa santai banget kayak seakan-akan udah pernah mengalami ini gitu. Untung ada yang ngevideoin ya? Iya. Kalau nggak ada yang tahu tuh siapa yang main flare. Siapa yang ini nih? Iya, kayak taunya kebakaran hutan aja ya. Apa jangan-jangan dia antek-antek elit global? Anjay, jauh banget nih. Buat nutupin ini kasus banyak coy Batam. Bisa jadi bingung. Iya kan? Aduh, gue juga mau bahas tentang Batam itu lagi. Batam kenapa Batam? Lah kan yang pulau Ketam. Kenapa? Kita buka aja ya. Ketampel. Nggak ada ketampel anjir. Gue yakin 1000%. Ya belum 1000 sih. Salah, itu Jakarta Utara. 1000% depannya ke. Tapi guys, kata bokap gue, musim kemarau ini itu terjadi yang kayak gini, yang panjang ini 4 tahun lalu. Jadi ada siklusnya gitu selama 4 tahun. Ya? Iya, El Nino gitu. Kalau yang El Nino. La Nina sama El Nino. Nah, El Nino tuh yang banjir, kalau La Nina tuh yang kemarau. Iya, jadi siklusnya 4 tahun gitu kan. Jadi terakhir tuh 2019. Rempang. Jauh kan? Mana ada kekenya? Tapang. Jamin 100% ada kekenya. Jangan 100.000 tadi aku bilang. 1000% depannya ke. Jadi pulau itu tahun 2000 itu tuh udah ibaratnya disewakan ke Cina. Pulaunya untuk dijadikan pabrik keramik ya Bim, apa pabrik apa gitu terbesar di dunia. Nah terus ternyata dari tahun 2000 itu, ini kalau cerita yang info yang gue dapet ya, terus dari tahun 2000 itu nggak dipakai sampai tahun 2004. Jadi emang nggak dipakai, kosong. Akhirnya masuklah nih orang Melayu untuk pakai lahannya untuk jadi tempat tinggal, dan dikasih izin sama dinas misal kehutanan, ke apa yang pemerintah daerah sana dikeluarin surat legal kalau misalkan mereka bisa tinggal di situ. Nah, jadi ibaratnya si Cina ini punya surat, si masyarakat kita punya surat. Tapi yang punya izin usaha ini kan udah punya duluan dari tahun 2000. Ya, sedangkan orang-orang kita ini punya 2004. Gue nggak ngerti ya. Maksudnya kan kita harus tetap membela masyarakat kita kan sebenarnya. Yang dipermasalahkannya adalah mereka tuh kan disuruh cabut dari Pulau Rempang ini, dijanjikan dengan misalkan dikasih duit 150 juta relokasi dengan lah ya. Terus dikasih tanah. Tapi sampai yang janjiin ini pemerintah berarti. Pemerintah sampai kan mereka kalau nggak salah harus ngosongin pulaunya tuh bulan ini ya. Nggak ada, kayak mereka diusir aja, tapi mereka nggak ada kayak mana nih tanahnya, mana nih uangnya, nggak ada. Kalau dari info yang gue dapet ya, yang gue lihat di TikTok, berita-beritanya kayak gitu nggak ada. Makanya kenapa orang-orang Melayu itu kayak minta haknya, karena mereka punya surat legal juga. Jadi itu kan pulau kedua kan Batam, Rempang, baru yang di rumah sakit Batam itu loh yang dulu buat COVID. Lupa gue. Padahal di pulau paling ujung itu tuh kosong sebenarnya kalau kata Agung ya. Sebenarnya bisa aja dibikin di situ kan. Kenapa nggak dibikin di situ? Malah yang pulau yang Rempang itu emang bener-bener banyak penduduknya. Jadi pulaunya lumayan gede juga. Terus langsung ada Lord, siapapun yang menghalangi investor atau investasi, ya itulah. Apa bisa di-cut Bim? Gue nggak tahu. Ya itu. Nah, ini kan gue dari lahir di sini, mereka kayak gitu kan, kayak kenapa gue diusir? Kita juga mata pencariannya cuma nelayan, kayak makanya kayak sedih banget gue ngeliat video-videonya tuh. Kayak mereka nggak inilah apa namanya, nggak tenang lah. Iya. Saya bukan, kalau secara finansial ya oke lah lu diganti, lu direlokasi, lu tetap dapat tempat tinggal. Iya. Cuma ini masalah perasaan ya, moral apa sih maksudnya masuknya? Masalah perasaan dan kepastian sih.
Dan Kan nggak belum tentu dibayar. ada dan kepastian. otomatis mereka yang mata pencariannya tadinya nelayan di daerah situ kan mereka harus pindah. Iya, terus jadi bingung mata pencariannya apa. Kecuali ditunjang seumur hidup. Iya bener. Dan itu juga belum pasti lagi. Turunan Pasti. ya, turunan gitu sih guys. Jadi kayak sedih aja gitu kayak misalkan ngeliat anak-anak sekolah yang di apa namanya, yang pas lagi rusuh banget kemarin, kayak anak-anak sekolah kan mereka nggak tahu apa-apa ya, yang kayak misalkan ditembakin peluru ke atas dan jedar, ya mereka takut kan, jadi Iya, mereka iya. cabut. Sampai kayak Iya, kerusuhan Be. gitu. Iya. Kasian banget. Iya, yang. Gue jadi menyadari kayak betapa kita tuh tidak berdaya anjir. Iya. Dan gue ngerasa kayak anjir kita kayak masih dijajah anjir. Dijajah ini, kita lagi dijajah pelan-pelan coy. Sampai nyokap tapi gue tuh tuh- dijajah sama siapa menurut gue? Iya. Sampai nyokap gue tuh ngomong gini, dia tuh tahu betapa kita tuh sebenarnya nggak berdaya banget. Jadi Iya. kalau misalnya kayak ada apa-apa, Lo diem aja deh gitu. iya, ya nggak ada yang bisa Kasian ya. gimana. Sama ini apa namanya? Dijajahnya jadi dipakai duit, Bim. Iya. Tapi lu yakin 100% kalau cerita aslinya kayak gitu? Nah, gue nggak tahu kan, gue Backgroundnya. nggak ngikutin. Historinya. Gua yang gue ada info dari TikTok sih seperti itu. Soalnya, soalnya apalagi udah mau pemilu ya. Iya. Sekarang kemarin tuh ada yang jelasin di FVP. Saya mau Gua- giring-giring opini orang. Iya, jadi kayak ada kayak semacam apa sih opposite gitu. Dibikin video tapi mukanya nggak diliatin, pakai suara doang didengarkan. Dijelasin tuh skemanya bener-bener. Gimana skemanya? Iya, kayak contohnya misalnya itu balik lagi ya dengan cerita yang gue denger kayak gitu ya. Iya. Logika aja deh lu. Iya. Lu butuh apa ntar gue kasih. Nah makanya disitulah gue mikir, gue tahu nih 2004 siapa yang menang. Oh paham gue. Jadi itu sebenarnya di situ aja sih. Iya Kayak, iya. lu nonton ini aja di YouTube yang zaman-zaman kita awal Covid, namanya Watchdog ya kalau nggak salah. Di situ di video itu dibahas bisnisnya ternyata gue baru tahu ternyata ini punya siapa. Pantesan Indonesia sekarang berkembang, pantesan sekarang segampang itu masuk, pantesan sekarang ada disubsidi karena ada keuntungan. Tuh kebuka dari Iya. situ. Gila ya. Di mana nontonnya? Di YouTube Watchdog. Oke guys, kalian nonton Watchdog aja. Bener. Ya, begitulah ya guys ya. Ini juga membahas tapi takut, jadi dicepetin. Iya. Karena kita pengacara, karena kita pengacara gadungan soalnya. Iya, Makanya betul. kita takut. Sosisnya gimana menurut kalian? Enak. Guys. Ya. Tapi menurut gua daripada kalian sibuk nyariin di sosis Indomaret itu gak ketemu, ini mirip banget. Iya benar banget. Banget ya? Enak banget Banget, menurut Bim. aku. Tapi mahal aja sih. Iya mahal. Satunya 16.000. Tapi kan ini 89. Lo kan sering beli nugget juga, beli sosis di rumah. Sama dong. Gue bingung makannya kalau sosis. Makan Pakai nasi. apa ya? Makan pas kapan gitu. Sama gua Pas juga. sama mie kayaknya berlebihan. Gue gadoin sayang banget. Sayang banget. Pakai nasi, aduh masih ada nugget. Kalau gue makannya, kalau gue ada sosis dan nugget, gue goreng dua-duanya, makan pakai nasi. Cuma kalau sosis doang pasti aneh. Sosis sama nasi. Padahal buat nasgor kali ya. Pernah. Ah, iya, Ya. nasi Buat goreng. isian ya. Ya paling gue Kacang. topping nafsu. Iya. Oke guys, Ya udah guys, kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian kita. sarangnya. Oke, see you next video. Bye bye.